Dan di tengah pandemi COVID-19, masjid-masjid di Timur Tengah terpaksa harus ditutup. Kini kita akan sapa warga negara Indonesia yang ada di Damaskus, Suriah. Ada Jurman Nazar yang telah bergabung bersama dengan kami. Selamat malam, Mas Jurman. Pertama kami mengucapkan terlebih dahulu selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya, sama-sama Mas. Baik, Selamat Mas. Hari Raya Idul Fitri. Baik, Mas Jurman. Kami ingin tahu dong seperti apa Lebaran di Damaskus untuk yang hari ini, tentu di tengah pandemi yang kita masih rasakan di seluruh dunia ya. Lebaran di Damaskus 2 hari yang lalu, pemerintah Suriah itu mengeluarkan larangan untuk mengadakan sholat Idul Fitri berjamaah, termasuk juga sholat Idul Fitri di masjid-masjid. Jadi masjid-masjid hari ini tutup, termasuk masjid bersejarah di Damaskus, Masjid Umawi, itu juga ditutup agar tidak mengadakan sholat Idul Fitri. Jadi seluruh masyarakat Suriah, termasuk masyarakat Indonesia di Suriah itu, sholat Idul Fitrinya ya di rumah masing-masing. Oke, untuk penentuan 1 Syawalnya di sana seperti apa sih Mas Jurman? Apakah sama dengan di Indonesia atau tentu ada cara-cara yang lain? Sama-sama. Oh sama, jadi pakai hilal, ada komite hilalnya juga. Itu hari Jumat setelah maghrib, menjelang maghrib itu mereka bersidang. Kita dapat informasi mengenai 1 Syawalnya itu ba'da maghrib sebelum Isya ditetapkan oleh komite dari pemerintah Suriahnya bahwa 1 Syawal itu jatuh pada tanggal 24 Mei 2020. Oke. Sama seperti di Indonesia. Baik, jadi masjid juga ditutup. Artinya Lebaran tahun ini kan tentu juga sangat berbeda dengan Anda yang apa yang Anda rasakan. Jadi ceritanya bagaimana Mas Jurman ketika merasakan Idul Fitri dengan suasana yang sangat berbeda, di mana tidak bisa keluar rumah, tidak bisa beribadah di masjid, tidak bisa sholat Id juga begitu ya, tidak bisa mungkin bertemu dengan kerabat di sana. Seperti apa cerita dan juga pengalaman Lebaran seperti ini di sana? Ini sebenarnya agak unik sih. Jadi gini, ini negara kan konflik udah 9 tahun ya. Jadi mereka tuh sudah capek masyarakatnya dengan konflik. Lalu ada pandemi ini, walaupun kasus positif COVID-19 di Suriah itu kan saat ini cuma ada 70 kasus dan lebih dari 50% itu sembuh. Gitu. Jadi larangan untuk sholat Idul Fitri di masjid memang ada dan itu dipatuhi. Tetapi ada larangan untuk tidak keluar rumah. Seharusnya. Cuma Idul Fitri ini kan salah satu hal yang dirayakan ya, hari besar mereka. Jadi tadi sih kalau saya lihat jalanan gitu tetap ramai. Tempat-tempat yang menjadi spot orang-orang Damaskus, warga negara Suriah di Damaskus berkumpul itu tetap ramai. Tadi saya sempat jalan ke kawasan kota kuno Damaskus. Jadi ada benteng yang di dalamnya adalah kota tua Damaskus. Ada Masjid Umawi di dalamnya yang bersejarah, dan itu lorong-lorong Damaskus zaman dulu. Itu ada pasar tradisional segala macam dan banyak kafe sama restoran yang ada di sana. Kafe sama restorannya tutup, tetapi suasananya itu ramai banget. Jadi di masjidnya ditutup, cuma di depan masjid itu tuh ada kayak tanah kosong lumayan luas, kayak alun-alun tapi kecil. Di situ tuh banyak burung-burung, jadi biasanya orang emang duduk-duduk di situ foto-foto. Lalu di balik masjid dan di depan masjid itu ada lorong-lorong tempat orang berjualan mulai dari rempah-rempah sampai barang-barang yang kebutuhan sehari-hari, sampai barang-barang yang kebutuhan lifestyle kayak kacamata apa segala macam. Walaupun tadi sebagian tokonya tutup, tetapi tetap ramai, dan masyarakat Suriah khususnya anak-anak muda, tadi yang banyak kelihatan tuh anak-anak muda, usia 10 tahun sampai 25 tahun itu tuh ramai tetap keluar dan menunjukkan kegembiraan mereka. Dan menurut saya ini bisa dipahami setelah semenjak bulan Maret pemerintah Suriah memberlakukan curfew dan larangan untuk berkumpul lebih dari 5 orang. Pada Hari Raya Idul Fitri ini mereka seperti meluapkan kegembiraan, merayakan Idul Fitri, hari kemenangan, dengan berkumpul bukan hanya bersama keluarga tapi juga dengan kerabat dan teman-teman. Oke. Seperti itu tadi. Oke, jadi sebetulnya di Suriah ya atau di Damaskus masih boleh lah ya untuk berkumpul di luar rumah atau merayakan di luar seperti tadi Anda ceritakan. Nah, di tengah konflik, karena tadi Anda juga katakan ini negara yang sudah mungkin lelah begitu ya di tengah konflik yang tidak berkesudahan begitu. Artinya tidak begitu besar berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat di sana tetap merayakan Idul Fitri ya?
Sebenarnya kalau kita mau bilang nggak, jadi gini, kasusnya itu memang masih 70. Masyarakatnya, saya nggak tahu apakah kita bilangnya mereka cuek atau ignorance dengan pandemi ini. Tapi kalau kita lihat sehari-hari itu yang patuh protokol kesehatan kayak pakai masker, segala macam itu justru kayak kami nih, orang asing yang ada di Suriah, yang bekerja di perusahaan asing, perwakilan asing, atau di badan-badan PBB, organisasi internasional, itu lebih patuh sebenarnya pakai masker segala macam. Kalau warga Suriahnya sendiri tuh sebenarnya lebih, saya nggak tahu, biar positif saya nyebutnya lebih rileks kali ya. Mereka lebih rileks aja. Mereka tuh ya kadang pakai masker, tetapi lebih sering tidak. Terus mereka itu nggak boleh berkumpul lebih dari 5 orang. Ya mereka berkumpul, jadi bikin grup-grup kayak di dekat kantor saya itu ada taman. Jadi setiap siang sampai sore gitu ya, kalau kemarin Ramadan menjelang buka puasa, mereka kumpul-kumpul. Tapi satu grup nggak lebih dari 5 orang. Cuma banyak grup-grup yang ada di situ, khususnya anak-anak muda gitu. Jadi mereka, menurut saya ya, pandemi ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh karena balik lagi, mereka sudah mengalami konflik selama bertahun-tahun. Konfliknya kalau beberapa tahun yang lalu itu beneran konflik bersenjatanya ya berada di tengah kota Damaskus. Jadi mungkin di saat sekarang pandemi ini mereka merasa konflik aja, kita udah pernah lewatin konflik di mana senjata-senjata berat itu berada di tengah kota, bahkan ada rudal jatuh tengah kota segala macam, ada bom mobil apa. Pandemi ini mungkin buat mereka bukan ancaman yang terlihat di depan mata, sehingga mereka tidak mengabaikan sepenuhnya, cuma mengambil langkah-langkah, udahlah kita lebih rileks aja gitu. Toh ancamannya tuh tidak terlihat di depan mata, dan fakta bahwa sampai hari ini kasusnya tuh masih sedikit. Jadi ya mereka lebih rileks sih. Kalau tadi lihat juga mereka yang berada di luar itu ya senyum, ketawa-ketawa, happy gitu. Terus kayak saya kan orang asing, terus disapa halo gitu. Jadi lebih rileks aja sih saya ngelihatnya. Oke. Gitu. KBRI masih buka tidak, Mas Jurman? KBRI buka. Dan melakukan aktivitas atau misalnya mengundang WNI yang ada di sana atau seperti apa? Oh enggak. Jadi kita mematuhi kebijakan KBRI ini kan perwakilan Indonesia di Suriah. Kita patuhi adalah kebijakan pemerintah Indonesia dan kebijakan pemerintah Suriah. Kebetulan kebijakannya inline. Pemerintah Indonesia tidak melakukan himbauan untuk tidak melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Kalau di Suriah dilarang. Jadi kita memang KBRI tidak mengadakan sholat Idul Fitri untuk para warga negara Indonesia di Damaskus. Juga tidak ada kegiatan khusus. Jadi ya kami dengan Pak Dubes kan bisa say hello, bisa melalui WhatsApp group, terus kalau bisa melalui Zoom meeting segala macam. Jadi tidak ada. Memang untuk kali ini kami belum mengadakan acara khusus menyambut Idul Fitri bagi warga negara Indonesia di Suriah. Berusaha mematuhi kebijakan pemerintah di sini. Baik, Mas Jurman, ini Lebaran pertama atau sudah kedua, ketiga kali di Suriah? Oh, di Suriah saya pertama. Pertama kali. Baik, Lebaran pertama dan langsung dengan kondisi yang seperti ini. Tentu ada hal yang dirindukan mungkin ya. Apa yang paling dirindukan dari Lebaran-Lebaran sebelumnya? Keluarga tentu ya. Orang tua saya, terus kakak adik saya, keponakan pasti saya rindukan. Kalau yang khusus mungkin makanan ya. Karena di sini itu nggak mudah juga mencari bahan makanan khas Indonesia atau khas Asia. Bisa sih kita bisa aja bikin rendang, tetapi rasanya tentu berbeda. Kebetulan saya orang Minang, jadi biasanya kalau di Lebaran tuh ada rendang, terus makanan khas lainnya lah. Mungkin aja bisa dibuat, gitu. Kita bisa aja buat, tetapi rasanya sudah pasti berbeda dengan yang original dari Indonesia. Jadi tadi makan apa dong setelah sholat Id? Kan sholat Idnya di apartemennya. Sholat Idnya di apartemen, jadi ya makannya yang ada di apartemen. Ya ada aja. Gitu. Saya nggak masak khusus. Yang ada aja. Karena kalau mau masak khusus juga kan ada curfew, jadi nggak bisa keluar malam. Jadi kalau mau belanja during noon time, kadang kan masih harus kerja segala macam, jadi belum tentu sempat untuk supermarket belanja dan cari bahannya. Jadi ya udahlah, makan apa yang ada aja di rumah. Yang penting kalau menurut saya sih spiritnya ya, spirit Idul Fitrinya tetap ada, gitu aja udah. Gitu. Menghubungi keluarga dong pasti di Indonesia. Seperti apa ceritanya? Apa saja tadi disampaikan? Atau mungkin ada rasa sedih juga atau seperti apa, Mas?
Kalau sedih sih udah lewat, karena ini bukan lebaran pertama saya di luar negeri. Oke. Sudah berkali-kali. Jadi kalau keluarga saya pun udah terbiasa dengan saya nggak berada di rumah pada saat Idul Fitri atau momen penting lain. Beda waktu dengan Indonesia pada saat menuju Samarinda cuma 4 jam. Jadi tadi sebenarnya lebih tepatnya saya dihubungi sih. Jadi di sana kan sholat itu di rumah itu kan jam 6, 7 ya. Jadi masih jam 3 pagi tadi saya di kontaknya setelah di rumah di Indonesia selesai sholat id, ya udah kita video call terus ya udah seperti biasa ngucapin selamat Idul Fitri, saya minta maaf sama ibu saya sama kakak adik saya, terus say hello sama ponakan-ponakan. Ya karena sudah biasa jadi ya ada perasaan yang aduh enak ya kalau bisa kumpul bareng, tetapi udah ya, ini kan bukan pertama kali, jadi ya lebih santai sih kalau saya. Oke, jadi nggak ada adegan nangisnya ya Mas ya? Atau tetap ada? Enggak lah, udah bukan pertama kali. Orang tua saya juga udah, kan saya nggak ada di udah rumah, biasa aja gitu, jadinya jadi ya? Udah biasa aja ya, udah lewat. Jadi masa-masa yang harus terharu udah lewat. Tuh. Oke, Mas Jurman, bicara lagi soal makanan, kalau di Suriah biasanya apa sih hidangan-hidangan yang umumnya atau dibuat oleh masyarakat di sana dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri? Sebenarnya kalau hidangan biasa aja. Jadi hidangan ya sama seperti dengan sehari-hari, makanan versi yang Timur Tengah seperti itu. Cuma yang lebih banyak itu adalah kue-kue. Jadi kalau Ramadan sama Idul Fitri itu yang banyak muncul adalah kue-kuenya manis, cenderung manis. Kalau untuk untuk taste saya itu malah terlalu manis karena menggunakan banyak gula, banyak coklat seperti itu. Jadi lebih banyak ke kue-kue sih. Jadi mirip di Indonesia, kalau misalnya Lebaran kita ada nastar, ada kestengel, ada putri salju ya. Di sini juga ada kue-kue. Kue-kuenya itu dari terigu, pakai gula, pakai banyak kacang-kacangan, pakai pistachio, pakai almond kayak gitu. Oke. Dan manis banget. Oke, menarik. Mudah-mudahan masih ada yang mungkin atau teman-teman di sana yang mengirim makanan ya, Mas Jurman, biar bisa merasakan rendang lagi atau apa gitu. Gak hanya makanan yang ada saja. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita soal bagaimana Idul Fitri pertama di Damaskus, Suriah. Sehat-sehat dan sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Idul Fitri untuk Anda yang ada di Damaskus, Suriah.